Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di RMTV. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Revolusi Sosial 1946. Here we go. Proklamasi 17 Agustus 1945 menjadi momentum kesadaran berpolitik sekaligus pembentukan pranata sosial baru di Indonesia. Masyarakat yang selama masa kolonial Belanda berada di sastra yang kurang menguntungkan dengan semangat kemerdekaan mencoba peruntungannya untuk membalikan keadaan. Salah satu kelompok masyarakat yang begitu antusias adalah para kelas petani dan buruh di Sumatera Timur. Mereka yang selama ini dieksploitasi oleh para pemodal dan kaum bangsawan, seperti menemukan titik balik untuk melakukan pembalasan. Dan masa-masa pembalasan yang penuh gejolak itu dikenal dengan Revolusi Sosial 1946. Bagi sebagian orang, khususnya kaum aristokrat Melayu, istilah ini terasa tak mengenakan. Mereka menganggap ini bukanlah revolusi sosial, melainkan suatu pembantaian dan penyingkiran raja-raja Melayu. Namun menurut kaum Republikan, kejadian itu memanglah suatu kejadian yang begitu cepat atau revolusi, yang mengubah tatanan sosial masyarakat dalam tempo seketika. Para sultan yang pada masa pra-kemerdekaan memiliki kuasa tanpa batas, habis pamornya dan tersingkirkan. Daulat Tuan Kui yang berpuluh-puluh tahun begitu diagungkan, berganti menjadi daulat rakyat hanya dalam tempo hitungan bulan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pergerakan tersebut, ada baiknya kita menengok keadaan masyarakat Sumatera Timur sebelum masa kemerdekaan. Sejak tahun 1870, Sumatera Timur merupakan kawasan estate perkebunan yang dikuasai oleh para pemodal Eropa. Para pemodal ini bekerja sama dengan para sultan-sultan Melayu yang memberikan konsesi atas tanah di Sumatera Timur. Adalah Jacob Nienhuys, seorang pengusaha Belanda yang pertama kali mengembangkan perkebunan tembakau di Delhi. Pada tahun 1869, ia mendirikan perusahaan Delhi Maatschappij di Bursa Efek Amsterdam. Perusahaan ini tercatat cukup rajin membagikan dividen kepada para investor. Tentu ini tak lepas dari kinerjanya yang cukup baik, yang bisa menghasilkan keuntungan cukup besar. Di balik keuntungan yang besar itu, ternyata terdapat kelas pekerja yang nasibnya tak menguntungkan. Mereka adalah para kuli perkebunan yang bekerja dari pagi hingga malam hari dengan bayaran yang tak seberapa. Selain itu, yang juga mengenaskan adalah perlakuan tak manusiawi yang kerap mereka terima. Absennya sistem peradilan di Kesultanan Sumatera Timur menjadikan perusahaan bisa menjatuhkan hukuman langsung kepada para kuli. Keadaan masyarakat di Sumatera Timur yang pincang inilah yang menjadi api pembakar terjadinya revolusi sosial di tahun 1946. Selain itu, menurut Anthony Reid dalam bukunya The Blood of the People, Revolution and the End of Traditional Rule in the Northern Sumatra, hadirnya para aktivis pergerakan berpendidikan barat juga mendorong terciptanya pertentangan kelas di Sumatera Timur. Mereka yang selama ini melihat kehidupan bangsawan yang penuh glamor, tak bisa menerima kalau kaum aristokrat beroleh keuntungan dengan menerima uang sewa dari para perkebun Eropa, sementara kelas pekerja hidup miskin. Para aktivis ini menganggap bahwa para bangsawan itu telah menghisap darah rakyat. Tokoh-tokoh seperti Karim Marah Sultan dan Luat Siregar adalah beberapa aktivis yang paling kencang menyuarakan persoalan ini. Di samping itu, kedatangan para imigran yang cukup besar juga menjadi faktor melemahnya dukungan masyarakat terhadap para sultan.